Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita panjang umur, keberkahan umur, sehingga kita bisa berada di dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan teriring harapan dan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal perbuatan, amal ibadah, amal baik kita di dalam bulan yang sangat mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali dosa-dosa kita bersih sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, jika kita berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, maka sungguh sangat banyak sekali. Maka sungguh dars ataupun taklim kita yang terbatas hanya beberapa menit ini tidak sanggup, tidak mampu untuk mengungkapkan segala bentuk macam kemuliaan dan keutamaan yang Allah titipkan di dalam bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu merupakan syahrul rahmah wal maghfirah, bulan yang di dalamnya penuh dengan cucuran rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, bahwa suatu hari Rasulullah SAW itu tengah berkhutbah kepada para sahabat. Kemudian lantas beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairan min alfi syahr." Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian itu bulan yang sangat agung dan bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Bulan yang mana di dalamnya itu ada malam, yang malam tersebut lebih mulia daripada 1000 bulan lamanya. Bulan yang mana Allah menjadikan puasa di dalamnya itu sebuah kewajiban. Syahrun ja'alallahu siyamahu fihi faridah. Allah menjadikan puasa di dalam bulan Ramadan ini merupakan sebuah kewajiban, yang artinya apabila ditinggalkan itu berdosa seseorang, dan ini menjadi rukun Islam. Wa man taqarraba wa qiyama lailihi tatawwa, dan bangun malam, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini merupakan sebuah amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Ibadah sunnah yang sangat besar pahalanya, terutama di bulan Ramadan. Wa man taqarraba fihi bi khoslah kana kaman adda fariidatan fi ma siwah. Dan barang siapa yang dia itu mengerjakan sebuah kebaikan, amal kebaikan yang bukan wajib, sunnah ataupun yang lain, amal kebaikan, ya amal kebaikan bukan suatu kewajiban, maka pahalanya apabila dia mengerjakan amal kebaikan tersebut di bulan Ramadan, maka pahalanya itu seakan-akan dia mengerjakan kewajiban, sebuah fardu, sebuah kewajiban di bulan-bulan yang lain. Artinya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal apabila seseorang itu sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud di bulan Ramadan, maka pahalanya seakan-akan dia sholat 5 waktu. Seakan-akan pahalanya itu dia sedang melaksanakan sholat fardu, sholat wajib di bulan-bulan yang lain. Ini salah satu keutamaan bulan Ramadan. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kewajiban, satu amal kewajiban, amal fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya Allah lipat gandakan seakan-akan dia mengerjakan 70 kali kewajiban tersebut di bulan-bulan yang lain. Bayangkan, misal kita sedang sholat maghrib atau sholat isya berjamaah lagi, wajib. Sholat maghrib, sholat isya wajib, dan sholat 5 waktu yang lain wajib. Kita mengerjakannya di bulan Ramadan, apalagi dalam keadaan berjamaah. Maka bayangkan, pahala kita dilipat gandakan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita mengerjakan sholat isya 70 kali lipat. Nah, itu di dalam bulan
Ramadan, itu baru satu kewajiban. Bagaimana kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu kita nggak pernah bolong, kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah, bahkan di awal waktu, bagaimana pahala tersebut? Apa yang akan kita ragukan dari pahala-pahala tersebut? Nah, ini menunjukkan bagaimana dari hadis ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran bagaimana sangat mulianya bulan Ramadan, bagaimana agungnya keutamaan yang Allah cucurkan di dalam bulan Ramadan ini, sehingga bulan Ramadan ini bukan bulan yang bisa kita anggap seperti bulan-bulan yang lain. Maka celaka kalau ada seseorang yang menganggap bulan Ramadan ini nggak ada bedanya sama bulan-bulan yang lain. Artinya sebelum datangnya bulan Ramadan dia malas beribadah, dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nauzubillah min dzalik, terlebih apabila seseorang tersebut berani melakukan maksiat di luar bulan Ramadan. Lalu kemudian dia ketika masuk bulan Ramadan, dia masih menganggap hal itu sesuatu yang tidak ada bedanya, tidak ada istimewanya, tidak ada keistimewaan apapun di bulan Ramadan. Dia menganggap itu hal yang biasa saja. Hanya bedanya kalau siang dia lapar berpuasa gitu. Dia menganggap hanya sebatas itu bulan Ramadan. Artinya kalau di bulan lain dia kenyang, dia bisa makan siang, dia bisa sarapan pagi, dia bisa minum es, dia bisa memakan apapun, jajanan dan lain hal sebagainya. Akan tetapi kalau di bulan Ramadan bedanya dia kalau siang, sepanjang siang dia tidak bisa makan dan minum. Hanya sebatas itu bagi dia bulan Ramadan. Artinya selain itu dia masih melakukan hal-hal keburukan yang ataupun hal-hal yang tidak ada manfaatnya yang biasa dilakukan di luar bulan Ramadan. Misal dia membuang-buang waktu di hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi di zaman sekarang kita tahu sudah menjadi hal yang lumrah apabila anak-anak zaman sekarang, orang-orang di zaman sekarang membuang-buang waktunya untuk main game, ya, membuang-buang waktunya menghabiskan berjam-jam. Dia bisa sanggup untuk menghabiskan berjam-jam untuk duduk di depan handphone, kemudian main game. Dan itu biasa dia laksanakan di luar bulan Ramadan. Kemudian pas waktu di bulan Ramadan, dia masih tidak ada bedanya, tidak ada perubahan. Dia masih melaksanakan itu. Dia masih melanjutkan rutinitas yang tidak baik tersebut. Dia masih menghabiskan waktunya di bulan Ramadan main game. Ya sekali lagi hanya bedanya dia sekarang lapar gitu aja. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang sangat rugi, sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau misal ada seseorang yang dia itu keluar dari bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya masih belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang keluar dari bulan Ramadan, tapi dia masih juga belum ada perubahan yang signifikan. Dia masih belum berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Maka ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan, ma'asyiral muslimin. Ya, kita tahu hadis yang sangat masyhur yang sering dibawakan oleh guru-guru kita bahwa suatu hari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, bahwa sesungguhnya suatu hari Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, naik ke atas mimbar, kemudian beliau melangkahkan kaki yang pertama, naik 3 kali tangga, 3 tangga. Di tangga yang pertama beliau mengucapkan amin, di tangga kedua beliau mengucapkan amin, di tangga ketiga beliau mengucapkan amin. Dan ini hadis sangat panjang sekali ya kalau kita jelaskan. Nah, tapi sehingga hal tersebut memicu kebingungan para sahabat. Kenapa Rasulullah SAW ketika naik mimbar mengucapkan amin sebanyak 3 kali, padahal kita tidak mendengar ada seorang yang berdoa di sana. Kemudian setelah selesai sholat, para sahabat langsung memberanikan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali, sementara kami tidak mendengar ada seseorang yang berdoa? Kemudian Rasulullah SAW menjawab hal tersebut dengan 3 doa, bahwa malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan celakalah 3 orang. Nah, dari 3 orang ini saya tidak akan menyebutkan semuanya karena hadis ini sangat masyhur. Nah, kita tahu bahwa salah satu dari 3 orang yang celaka ini yang didoakan oleh malaikat Jibril kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah faqul amin faqultu amin. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, ini yang berdoa malaikat Jibril. Wahai Muhammad, barang siapa yang dia itu berjumpa dengan bulan Ramadan namun dosa-dosanya masih belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan dia kesempatan kesekian kalinya untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, kesempatan emas datang untuk kesekian kalinya agar dia bertaubat, agar dia membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, agar dia mau bertaubat, agar dia bisa merubah pribadinya menjadi pribadi yang lebih baik,
dengan datangnya bulan Ramadan, karakternya ataupun pribadinya yang buruk bisa kemudian menjadi jinak di bulan Ramadan. Ini kesempatan emas. Lantas kemudian orang tersebut tidak mampu juga, tidak mau juga, tidak ada keinginan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya ataupun dosa-dosanya. Dia tidak mau bertaubat, dia tidak mau merubah pribadinya menjadi lebih baik, dia tidak mau memperbanyak amal ibadahnya. Sehingga dia keluar dari bulan Ramadan, auzubillahi min dzalik, dosa-dosanya masih belum juga diampuni oleh Allah. Maka ini adalah orang yang paling jauh dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan amin wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Bagaimana tidak? Sementara di dalam bulan Ramadan dengan berpuasa saja kita sudah bisa mendapatkan pengampunan oleh dari Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib wahtisaban dan dia mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, seandainya puasanya masih belum bisa mengantarkan dirinya untuk mendapatkan pengampunan Allah, maka kita perlu tahu barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan tetapi apabila ada seseorang di malam-malam bulan Ramadan masih juga tidak mampu, ya tidak mau, tidak ada keinginan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, maka masih ada malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia itu menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan tetapi apabila masih kebangetan juga ya, di malam-malam bulan Ramadan dia dari awal dia tidak mau menghidupkan, dia masih melakukan kebiasaan-kebiasaan buruknya di malam-malam bulan Ramadan dari awal, dan dia tidak mau bangun malam, dia tidak mau membaca Al-Quran, dia tidak mau salat tahajud, maka dia setidaknya masih ada kesempatan di malam-malam ganjil, malam-malam Lailatul Qadar. Tapi kebangetan juga di malam-malam Lailatul Qadar dia masih nggak bangun. Maka kita perlu tahu bahwa lis-shaimi da'watun la turad, bahwa orang berpuasa itu memiliki doa yang sangat istimewa, kesempatan doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sedang berpuasa itu kalau berdoa, doa tersebut pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kebangetan juga kalau ada orang berpuasa di bulan Ramadan masih juga tidak mau berdoa kepada Allah, masih juga nggak mau mengangkat tangannya. Sebelum berbuka puasa dia main langsung asal menyantap makanannya tanpa berdoa dulu. Bahkan di malam bulan Ramadan dia tidak pernah menengadahkan tangannya kepada Allah meminta hajat dunia maupun akhirat. Kebangetan. Maka kita perlu tahu bahwa di bulan Ramadan ini makhluk yang biasanya menggoda kita, makhluk yang biasanya menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, makhluk yang biasanya menjauhkan diri kita dari amal soleh, itu telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan-syaitan yang selama ini mengganggu dan menggoda manusia agar dijauhkan dari amal soleh, dijauhkan dari amal perbuatan baik, bahkan didekatkan, dijerumuskan kepada dalam maksiat dan dosa, itu dibelenggu di dalam bulan Ramadan. Maka sungguh sangat rugi apabila datang bulan Ramadan namun dosa-dosanya seseorang masih belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking banyaknya kesempatan-kesempatan agar seorang hamba tersebut bisa meraih kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat di dalam bulan Ramadan ini. Ya, ini merupakan keutamaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.